Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda. Wassalatu wassalamu ala ma wa'ad wa ba'da. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wa'ad. Puji syukur terlebih dahulu kita sama-sama panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmat, taufik dan hidayah kepada kita semua. Sehingga pada kesempatan subuh pagi hari ini kita dapat melaksanakan kewajiban dan rutinitas kita. Kebetulan kita berada di Halqa Garden PTHN untuk sama-sama melaksanakan sholat subuh. Ya, beberapa jamaah yang mewakili dari beberapa ranting, ya, baik yang ada di Kota Mataram, Lombok Barat, Lombok Tengah. Nah, itu aja ya. Yang hadir pada kesempatan semoga diberkati dan ridha Allah Subhanahu. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada junjungan alam, junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Atas bimbingannya, petunjuk dan syafaatnya kita harap semoga kita dapat mengikuti mentaatinya secara zahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Wabil hal bahwa pada kesempatan subuh ini ya karena sarana-sarana ini ya sangat sederhana sekali sehingga mungkin jemaah yang ada di Surabaya atau di Punti atau di tempat yang lain, semoga suara ini juga tidak terganggu ya. Kalau di sini ya agak sedikit terganggu. Kita tidak ngerti, mungkin ada sinyal atau apa yang menyebabkan. Tapi yang jelas bahwa kita masih semangat ya di dalam berzikir kepada Allah. Semoga zikir ini menjadi kecintaan ya, bukan sesuatu hal yang kita jauhi, kita benci, apalagi kita ingkari ya, sebagai kebutuhan. Semoga zikir ini terasa di dalam kehidupan kita sebagai menu-menu yang paling enak, yang paling nikmat. Dan inilah satu cara kita jalan untuk kita bisa sampai kepada tujuan kita, yaitu liqa Rabbi. Hanya satu-satu tujuan kita hanya liqa Rabbi. Dengan cara apa? Tidak lain adalah kita memperbanyak zikir kepada Allah. Ini jalan satu yang ditempuh oleh para sufi ya, para ahli hakikat dan marifat ya. Bukan dengan peramalan-peramalan yang banyak macamnya ya, yang hanya simpel saja hanya dengan zikir illallah atau Allah. Tapi zikir inilah yang paling istimewa ya, paling yang mengena di dalam rasa, di dalam hati kita, dalam ruh kita, dalam kolbu kita. Karena itu yang ada sungguhnya, dan itu wajib kita akan temui zikir itu sendiri. Tidak lagi yang lain itu sebagai pengantar sebenarnya untuk menuju kepada bagaimana sampai kepada zikir Allah. Nah, itulah seringkali kita kenal dengan zikir lataif ya, zikir halus, yaitu zikir tersembunyi. Ini yang kita menjadi pedoman kita dalam amalia kita sehari-hari. Semoga amal ini terus kita istiqomahkan ya, sehingga terbentuk di dalam rohani kita satu yang membuat terang ya, membuat dia terbebas dari gangguan-gangguan yang lain. Karena di situ tidak boleh ada yang lain di dalamnya kecuali hanya Allah semata-mata. Untuk melepas dari gangguan-gangguan inilah penting kita hentak dengan zikiran itu untuk mengusir ya, untuk kita jauhkan hal-hal yang selain daripadanya. Walaupun Allah meletakkan hal yang berbeda,
tetapi itu menjadi satu pilihan buat kita, mana yang kira-kira yang harus kita ambil, yang mana sebagai Allah sampaikan dalam Al-Quran, ya, wa nafsin wa masawaha falhamaha fujuraha wa taqwaha. Pada diri, setiap diri pribadi manusia ada kebaikan di dalamnya, wa taqwa. Dan juga di situ ada kejelekan di dalamnya, ya, kejahatan. Dan dua hal yang berbeda ini yang memang harus kita pilih, yang kita ambil. Yang kita ambil itu adalah yang membawa kita kepada kebaikan. Yang kita tinggalkan hal-hal yang membawa kita kepada kejelekan. Sehingga seringkali tergiring di situ karena dukungannya. Terdorong dalam kebaikan saja, ketika kebaikan itu kita lakukan dengan satu keinginan, satu pikiran atau nafsu. Jadi kebaikan itu tidak mutlak utuh menjadi baik. Ya. Bayangkan enggak? Itu sesungguhnya, makanya sebelum kita melakukan kebaikan itu tasrubin niat, luruskan niat semata-mata karena Allah tunduk dari situ. Itu dalam perkara kebaikan, walaupun kita baik, kalau dalam sisi niat kita belok, maka kebaikan itu ikut terbelok. Bayangkan enggak? Berbeda dengan hal yang tidak baik. Mau kita mau tujuan baik, apalagi yang tidak baik, tetap yang tidak baik kan. Nah, itu dia. Tetapi yang tidak baik ini tidak dilipat gandakan. Ya, kejelekan-kejelekan itu berbeda dengan kebaikan. Ya, kalau kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10, menjadi 100, bahkan 1000, bahkan menjadi 1 juta kebaikan di situ di dalamnya. Itu luar biasa. Jadi itulah yang membuat mencukupi daripada kehidupan kita nanti, mencukupi daripada ya apa namanya kebutuhan kita nanti. Maka kita di sini diminta oleh Allah supaya berjuang, ya. Fatasawwadu fa inna khairat taqwa. Berbekalah sebaik-baik bekal Allah. Itulah menjadi perbekalan itu ada kebaikan-kebaikan yang kita lakukan apapun dia. Namun bagaimana kebaikan itu supaya menjadi sempurna? Kebaikan itu diterima di sisi Allah. Apa yang harus kita lakukan? Maka sempurnakan rukun-rukunnya, qalbiyahnya, fi'liyahnya, ya, kemudian qauliyahnya. Itu menjadi kebaikan. Makanya ketika kita berlisan, hendaklah kita berlisan dengan yang baik. Kalau tidak, lebih baik kita diam. Ya, qul khairan fa illam takun khairan falyasmut. Berkatalah yang baik. Ya, maka kalau kita tidak bisa berkata yang baik, lebih baik kita diam. Kalau itu membahayakan untuk diri kita dan orang lain. Nah, itu perkara lisan itu kan, maka lisan itu lebih tajam daripada pedang. Ya. Bayangkan, itu membuat ada lisan yang tajam, itu membuat terjadinya berbagai macam kejahatan, berbagai macam ya itu kebencian, ya, berbagai macam kecemburuan di situ karena lisan. Itu orang yang tidak menjaga. Nah, sebaik-baik lisan adalah ketika lisan itu dia pakai untuk berzikir kepada Allah, untuk berkata hal yang baik. Nah, itulah sebabnya kita lebih baik diam daripada berkata yang tidak baik. Itu dari sisi lisan. Belum lagi dari sisi perbuatan. Ya. Perbuatan ini adalah hal yang konkret, yang nyata, orang yang melihat. Jadi ketika kita melakukan hal yang baik, kita akan dipandang baik. Sebaliknya ketika kita melakukan hal yang tidak baik, dipandang kita tidak baik. Sehingga dikatakan orang-orang yang tidak beriman, tidak bertakwa, tidak taat, ya, tidak menjalankan perintah dan larangan. Seperti itulah. Kemudian perkara qalbiyah ini sesuatu yang tersirat, yang terrahasia. Ini tidak tercatat oleh malaikat. Ya, hanya Allah saja yang tahu dengan orang yang melakukannya. Itu sebabnya pada satu ketika nanti dihadapkan amal kita kepada Allah oleh malaikat. Ini hamba ini mau ditaruh di surga mana, kata Allah. Kata malaikat.
Ya, apa kata Allah? Sebentar dulu saya periksa. Apakah amal ini sempurna? Apakah hanya amal hanya tujuan yang lain misalnya? Seperti itu. Koreksinya nanti amal kita ketika dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan dah, jangan heran makanya Allah meminta kepada malaikat orang ini dilempar ke neraka dengan amalnya. Karena mereka beramal bukan karena Allah semata-mata, karena ada tujuan yang lain. Kemudian ada yang beramal ya, dilihat amalannya itu jelek, tidak bagus, sehingga malaikat memintakan supaya orang ini dilempar ke neraka. Bayangkan, tapi Allah menyetopnya. Sebentar dulu, saya periksa. Ya. Yang diperiksa Allah adalah hatinya. Ternyata orang ini ada iman di dalam hatinya. Ada nur iman di situ. Ada nur ihsan di dalamnya. Itulah yang membuat mereka terselamatkan. Sehingga Allah merintahkan kepada malaikat untuk membawa mereka ke surganya Allah. Itu luar biasa. Maka kita tidak boleh memandang orang itu dari sisi lahir ya akan tetapi lebih kepada batinnya, qalbu. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa awladikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Hati dan perbuatan hatinya itu sendiri ya. Jadi sebenarnya bahwa pernyataan-pernyataan ini sering kita sampaikan. Ini sebagai ingatan saja, himbauan supaya kita jaga lisan ya, jaga sikap. Itu lebih baik dalam sisi habluminan nas. Tapi kalau sisi habluminallah itu adalah jaga hati. Itu terkait tentang iman, tentang etikat dengan hakikat. Itu sebabnya kita menyampaikan itu ada yang betul-betul ya sampai hati ini kita kepada Allah tersambung, terhubung dia, terkoneksi. Apa hal-hal yang harus dilakukan oleh hati? Itulah makanya kita ditunjukkan ilmunya, ditunjukkan amalia hati itu sendiri. Bagaimana cara sirnya, bagaimana cara jahannya, itu sebenarnya. Hal seperti kita tidak boleh kita rubah. Ikuti saja sebagaimana yang kita dibimbing. Kerohanian ini banyak orang mencoba untuk membongkarnya. Banyak orang mencoba untuk menyampaikan, menjelaskan tentang perkara hati ini. Tapi nggak nyampai, nggak ketemu-temu. Hanya sebutan-sebutan saja. Hanya pada adalah kan memang dalillah menjelaskan tentang itu. Tapi seperti apa yang sesungguhnya? Ya, maka semakin tambah jauh, bahkan semakin tambah bingung. Pantas orang itu dilarang untuk belajar rohani, khawatir nanti orang itu blank ya. Jadi gila kan, nggak nyampe-nyampe nanti ya ketemu hakikat dirinya yang sesungguhnya. Karena itu ada rahasia Allah yang Allah rahasiakan di dalamnya. Dan wajib hukumnya kita harus imani dan kita amalkan. Tapi bagaimana caranya? Itulah sebabnya wajib kita harus ditunjukkan sesungguhnya. Mayyahdillah bahwal muhtadi wa man yudil falan tajida waliyan mursida. Orang yang diberi hidayah ada orang yang mendapatkan petunjuk. Orang yang sesat itu adalah orang yang tidak ada seorang wali mursyid yang menunjukkannya. Bayangkan orang yang sesat itu adalah orang yang tidak ada wali mursyid yang menunjukkan. Makanya seringkali kalau kita dengar ceramah-ceramah ketika mau belajar tentang kerohanian atau ilmu hakikat, harus tanya kepada mursyidnya, kepada ahlinya. Itu sederhana sekali. Tapi persoalannya adalah bahwa siapa orang yang dikatakan seorang mursyid atau ahli di situ. Maka itulah penting orang itu belajar suatu lembaga, yaitu lembaga yang namanya thariqah. Di mana thariqah ini yang banyak sekali yang muktabarah itu ada 40-an ya, yang muktabarah. Artinya yang diakui oleh negara, oleh pemerintah. Tetapi di balik yang 41, yang mana yang benar-benar nyampai penyampaiannya, nyampai ilmunya, nyampai amaliyahnya kepada Allah. Tentu ini perlu perhatian, perlu penghayatan, perlu renungan di situ.
Nah, gimana kita bisa memilihnya di antara perbedaan yang begitu banyak itu? Karena di antara yang berbeda, yang banyak ini menyatakan dialah yang paling, dialah yang nomor satu, dialah yang nyampe dan sebagainya dan sebagainya. Itu soal ya. Nah, jadi di sini penting kita teliti. Kalau kita bisa teliti, orang tentu bertanya tentang silsilah perguruannya, kemudian dari mana mereka mengambil ilmunya, siapa yang pendahulu-pendahulu sebelumnya, kan itu sebenarnya. Nah, itu ibarat orang mau nikah kan, ditanya siapa orang tuanya dari mana. Jangan-jangan nanti nikah dengan saudaranya kan, sebegitu teliti dalam perkara zahiriyah. Tapi kalau perkara rohaniah kita malah enteng-enteng saja, biasa-biasa saja. Tidak ada kepedulian yang sangat di dalamnya. Padahal itu yang sangat menentukan ubudiyah kita kepada Allah. Itu sebabnya Rasulullah SAW katakan, la sholatan illa bikhudul qalb. Tidak sholat, orang yang tidak menghadirkan kolbunya di dalam sholat. Begitu luar biasa enggak dari ini, begitu penting enggak tentang mengerti. Nah, itu dia. Tapi kan kita hanya memudah-mudahkan saja memahami, menghadirkan hati itu dianggap sudah dengan angan-angan, dengan pikiran, dengan keinginan, semua itu lain. Itu baru ada kesengajaan di situ dalam menghadirkan itu, tentu ada sesuatu yang ada yang kita hadirkan, yang harus ada yang kita menjadi perhatian utama di situ sebelum yang lainnya. Itu sebabnya tersampaikan dalam dalil bada'a bima bada Allah bihi, mulai dengan apa yang dimulai dengan dia. Nah, kita kan tidak tahu dia yang Allah maksudkan mana. Itulah yang hak itu dari Allah, yang Allah letakkan dalam hati orang-orang yang beriman, yang tersirat di dalamnya, yang terasia. Memang itulah menjadi satu keistimewaan orang beriman sesungguhnya. Ketika dia menemukan sesuatu yang terasia, yang tersirat, yang ada di dalam dadanya. Itu sesungguhnya, bukan yang lain gitu. Ini hanya sebagai supaya euforia saja untuk melengkapi kehidupan kita di dunia ini supaya tidak sepi. Itu saja sebenarnya. Cuma kita terberlebihan tentang perkara itu. Apalagi sekarang sampai orang marah-marah, sampai orang saling hujat dan sebagainya. Padahal itu adalah perkara furu'iyah saja, cabang-cabang daripada keilmuan, daripada ilmu agama itu sendiri. Tapi yang paling inti adalah yang di hati. Maka sampai Nabi katakan awaludin ma'rifat. Awal dalam beragama adalah ma'rifat kepada Allah, bukan yang lain. Nah, sejauh mana dan bagaimana kita tentang beragama? Insya Allah kita akan bahas pada kesempatan yang lain. Ya, semoga kita bersabar untuk menantinya. Kita akan bahas nanti tentang bagaimana ma'rifat kepada Allah yang sesungguhnya. Demikian kurang lebihnya. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.